Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Jadi hari ini kita masuk pertemuan kelima ya. Jadi lanjutan dari metode Silicat yang kemarin sudah kita bahas pertemuan sebelumnya. Langsung aja ya. Jadi contoh dulu. Kemarin kan sudah banyak contoh ya. Jadi mengingat kembali dulu bagaimana cara kita mengerjakan dengan menggunakan metode simpleks. Jadi di sini ada contoh. Di sini fungsi tujuannya adalah minimumkan. Untuk kendalanya ada 4. Jadi yang perlu kita harus lakukan itu dari model matematis itu kita harus ubah ke bentuk standarnya ya. Jadi bentuk standar simpleks dan perlu diingat ketentuannya ya kemarin yang seperti ada 2 ya ketentuannya. Jadi yang ruas kanannya itu harus positif dan persamaan kendalanya harus berupa persamaan bukan pertidaksamaan. Jadi dari soal ini yang bermasalah itu kalau kita lihat dari ruas kanannya untuk kendala 1, 2, dan 3 itu sudah positif ya. Jadi sudah benar. Cuma yang bermasalah itu adalah pertidaksamaan karena bentuknya bukan sama dengan, bukan persamaan. Jadi kita harus ubah ke bentuk standar simpleksnya ya dengan menambahkan variabel slack. Jadi kalau kita analisa kalau untuk kendala 1, nah gimana kira-kira ini kalau variabel slack-nya apakah dikurang atau ditambah, kira-kira menurut kalian gimana? Ini tandanya kendala 1 lebih kecil sama dengan, gimana? Ada yang mau berpendapat? Kalau pertidaksamaannya lebih kecil sama dengan variabel slack-nya bagaimana? Kalau pertidaksamaannya lebih kecil sama dengan berarti kan variabel slack-nya harus ditambahkan ya. Karena untuk mendekati sama dengan itu ya harus ditambahkan. Kan dia masih kurang, jadi kita harus tambahkan. Untuk yang kendala 2 dan 3 itu kita kurangkan ya variabel slack-nya. Ya bentuknya seperti ini. Jadi kendala 1 itu kita tambahkan variabel slack-nya X4. Untuk kendala 2 dan 3 kita kurangkan ya, karena tandanya lebih besar sama dengan ya. Jadi bentuknya sudah sama dengan, ini tandanya sama dengan, bukan tidak sama lagi. Kemudian dari situ kita kembali ke fungsi tujuan ya, tambahkan variabel slack yang terbentuk ya. Terbentuk di sini variabel slack-nya ada 3 ya. X4, X5, dan X6. Jadi kita tambahkan di sini X4, X5, dan X6 dengan koefisiennya 0 gitu ya. Jadi aturannya tetap ditulis meskipun nilainya di bagian X4, X5, X6 ini kan 0 juga ya, karena dikali 0 ya hilang ya. Tapi untuk aturan penulisannya tetap harus ditulis ya. Kemudian selanjutnya dari model ini, jadi bentuk standar yang sudah dibuat ini ternyata masih belum bisa juga dimasukkan ke tabel simpleks ya. Karena kalau kita lihat dari kendala 1, 2, dan 3 ini belum terbentuk matriks identitas. Ya, khususnya di kendala 2 dan 3 karena variabel slack-nya itu nilainya min 1 ya. Untuk yang kendala 2 dan 3, kalau matriks identitas itu kan nilainya 1 ya, 1 dan 0. Untuk arah diagonalnya itu bernilai 1 matriksnya ya, diagonal. Sedangkan untuk yang kendala 2 dan 3 belum bisa, sehingga perlu ditambahkan
variabel semu ya di dalamnya. Variabel semu itu nanti alurnya bisa dilihat ya di materi sebelumnya, itu ada bagan alir itu ya. Itu nanti ada kapan dia perlu ditambahkan variabel semu, kapan dia tidak perlu ditambahkan variabel semu gitu ya. Nanti bisa dibaca sendiri di alur diagram alirnya gitu ya dari metode simplex ini. Nah ini jadi karena dia ketemu negatif itu ya, belum ketemu matriks identitas, maka perlu ditambahkan variabel semu ya. Variabel semuanya nanti di berupa variabel selain X, Y, Z, X4, X5, X9. Nah, selain itu bisa sebagai variabel semu. Ya, jadi X5, X6 kan sudah ada, jadi tinggal X7 dan X8. Ya. Nanti kendala kedua, min X5 ditambah X7 sama dengan 20. Kendala ketiga, 3X tambah Z min X6 ditambah gitu ya, ditambah X8 sama dengan 40. Nah, jadinya seperti ini. Seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat ini sudah terbentuk materi identitas karena nilai kendala 1 untuk X4, X7-nya 1 juga kan. Ini kan 1 kali X7 kan sebenarnya ya. Koefisiennya kan yang kita ambil ya. Koefisien dari X4 itu kan 1, koefisien dari X7 itu 1, koefisien dari X8 itu 1 juga. Ya. Kemudian setelah itu baru kita kembali lagi ke fungsi tujuan, kita tambahkan lagi variabel yang terbentuk tadi, X7 dan X8, X7 dan X8. Nah, untuk aturan variabel semuanya ya, jadi tergantung soalnya ya. Jadi soalnya minimumkan, maka plus M. Gitu. Jadi kalau soalnya minimumkan, ya, soal max ya, variabel semu itu plus M. Jadi variabel semu itu plus M, min M ya. Nah, kalau soal minimumkan ya, kita variabel variabel ya, koefisien ini dengan plus M. Ini koefisien ya, koefisien dengan ini kembali ke soal. Jadi di sini minimumkan, karena soalnya minimumkan, maka koefisien dari variabel semu tadi X7 dan X8, koefisiennya di fungsi tujuannya ya, maka dia plus M, dan X8 juga plus M. Jadi sama ya, nggak beda, nggak boleh beda ini, yang satunya plus, yang satunya negatif, nggak boleh, karena soalnya satu ya. Soalnya kan tujuannya satu minimumkan, jadi semua plus M ya. Mau berapa pun variabel semuanya plus M semua gitu ya. Kalau soalnya maksimum ya min M semua gitu ya. Min M X7, min M X8, nanti kalau ada X9, min M X9, dan seterusnya. Jadi tergantung soal, jadi nggak boleh beda. Kemudian setelah itu, nah bentuk ini sudah masuk jadi apa, bentuk standar simplex ya, yang bisa kita masukkan ke dalam tabel simplexnya. Selanjutnya, ya. Nah, ini cara memasukkannya. Kalau yang bagian atas ini nilai CJ itu dilihat dari fungsi tujuan 4, 6. Ini tinggal dibaca aja ya koefisiennya 4, 6, 1, 0, 0, 0, M, M ya.
461 000 mm. Kemudian bagian yang tengah ini adalah koefisien dari, kalau kemarin itu matriks A ya. Matriks A itu berisi elemen atau koefisien dari setiap atau semua kendala. Jadi kita lihat yang kendala 1. Jadi kolomnya ada sesuai dengan banyak di fungsi tujuan ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kolom. Nah, ini kendalanya disesuaikan juga ya, mana X-nya. Nanti koefisiennya masuk di X ya. Y-nya ada, Z-nya nggak ada berarti 0 gitu ya. X4-nya ada, X5, X6, X7, X8-nya tidak ada berarti 0. Jadi kendala 1, kalau kita baca, kita ambil koefisiennya berarti 120 ya. 1201 ya. 000. Ada 4 kali nih. 5, 6, 7, dan 8-nya nggak ada ya. Berarti 0. 1201. 1201 0000. Untuk BI-nya yang di ruas kanan itu sama dengan 10 ya. Kendala 2, X-nya nggak ada, ini kendala 2 berarti 0, 0, 1, 4, X4-nya 0, itu nggak ada. 0, 1, 4, 0 ya. 0, 1, 4, 0. X5-nya min 1 dan X7-nya plus 1 ya. Jadi min 1, 0, 1, 0 ya. Min 1, 0, min 1, 0, 1, 0 ya. Ini 20 ya ruas kanan BI. Kemudian yang kendala 3 sama juga ya. Tapi ini nilainya 301, 00, min 1, 0, 1, dan yang ruas kanannya adalah 40. Kemudian kita hitung ZJ ya, ZJ. Jadi ZJ itu, nah ini rumusnya adalah 0 dikali 1 ditambah 0 kali M ditambah M kali 3. Jadi koefisien dari variabel basis ini dikalikan kolom mana gitu ya. Kalau mau hitung di sini berarti di sini kan masuk kolom 1 ya. Berarti kolom 1 itu yang di X ini itu yang dikalikan gitu ya. 0 kali 1 tambah 0 kali M tambah M kali 3. Berarti 3M. Untuk kolom 2 dikali saja 0 kali 2 ditambah M kali 1 ditambah M kali 0 dengan M ya. Kemudian yang kolom 3 sama juga 0 kali 0 M kali 4 tambah M kali 1 dan seterusnya ya. Jadi M itu adalah bilangan terbesar ya, bilangan sangat besar. Makanya kalian anggap bilangan yang sangat besar gitu ya. Mau anggap miliaran, triliunan, ya silakan gitu. Hanya bilangan yang sangat besar. Nilainya ya tergantung dari plus dan negatif ya. Jadi kalau plus ya bilangan positif terbesar, kalau negatif ya berarti bilangan negatif terbesar. Kemudian ini untuk bagian yang sebelah sini adalah variabel basisnya ya. Variabel basis ini yang kita lihat itu dari matrik yang membentuk matrik identitas ya. Matrik identitas kalau kita lihat dari sini, jadi matrik identitas ya, dan matrik identitas. Jadi X4 itu mana? X4 itu kan ini 1 ya. S1 00 ya. X7 itu dari matrik identitas. X8 matrik identitas ya. Nah, ini kan bentuknya diagonal nih ya. 1 1 1 ya. 1 00. Jadi kalau kita buat matrik identitas dari 3 kolom itu ya, kolomnya adalah X4, X7, dan X8, nah dia akan membentuk matriks diagonal atau identitas itu ya. Kemudian koefisiennya ya tergantung dari
koefisien yang di fungsi tujuan gitu ya. Ini 0 itu punya x4 ini ya. Ini M0, X7 dan X8 nya koefisiennya. Selanjutnya kita hitung tadi ya ZJ ya. Kita kembali dulu ke awal tadi variabel basisnya. Di ZJ kita dapat seperti ini, kemudian kita hitung JJ kurang ZJ ya. JJ-nya di atas ini 4 kurang 3M. 4 kurang 3M. Jadi nggak usah dihitung lagi ya, hitung saja 4 kurang 3M. Karena M ini kan bilangan yang sangat besar ya. Ya, anggapan orang kan beda-beda, jadi jangan terlalu menghitungnya. Ada yang menganggap miliaran, ada yang menganggap triliunan, pasti hasilnya beda. Jadi tulis saja 4 kurang 3M. Kemudian yang kolom kedua, 6 kurang M. 6 kurang M. Kolom ketiga, 1 kurang 5M. Kolom keempat, 0 kurang 0. Kolom kelima, 0 kurang min M. Jadi plus M ya. Min ketemu min, jadi plus. Nah, dan seterusnya. Kemudian setiap iterasi itu kita uji ya, kita cek apakah sudah optimal atau enggak. Kalau belum optimal, maka perlu dilakukan revisi ya. Jadi kalau soalnya minimum ya, kalau soalnya minimum kan, ya, kalau soal ini ya, maka kondisi optimal ya. Kalau soal min, maka CJ kurang DP-nya itu ya harus lebih besar. Nah, ada yang masuk nih sebentar ya. Ini CJ DP itu kalau soalnya maksimum ya, minimum ya. Ini harus lebih besar dari nol. Kalau soal next, CJ ZJ itu sama dengan nol ya. Jadi itu aturannya ya. Kemudian kita lihat di sini. Jadi untuk yang iterasi yang pertama dulu ya. Iterasi ini yang pertama. Jadi CJ kurang ZJ-nya, nah kita karena soalnya minimum, maka harus CJ min ZJ-nya harus lebih besar sama dengan nol. Kita cek di kolom 1, 4 kurang 3M itu hasilnya ini negatif ya. Negatif. Kalau yang kolom 2, 6 kurang M, ya berarti negatif juga ya. Negatif. Kolom 3 juga 1 min 5M, negatif juga. Jadi kolom 1, 2, dan 3 tidak memenuhi syarat ya untuk kondisi optimal. Sehingga perlu dilakukan revisi. Sedangkan yang lain, kolom 4 sampai 8 itu memenuhi syarat 0, M, ini kan plus ya, plus M, 0, 0. Jadi kondisinya memenuhi syarat dari segi C harus lebih besar sama dengan 0. Karena ada salah satu aja, meskipun hanya ada satu, ya berarti tetap tidak optimal ya. Tetap tidak optimal. Nah, kemudian kita pilih, karena ada 3, pada lebih dari satu, maka pilih yang terbesar negatifnya ya. Gimana yang paling besar negatifnya? Negatifnya yang paling besar adalah 1 min 5M ya. Jadi kita pilih kolom ketiga ya. Kolom ketiga. Kolom ketiganya adalah Z ya. Z. Kita
buat kotak ini sebagai pembagi untuk menghitung theta di bagian sini ya. Nah, ini. Ya. Theta di bagian kolom sebelah kanan. Gitu, ya. Kemudian selanjutnya kita hitung theta. Jadi rumus theta itu BI dibagi yang elemen di kotak ini ya. Nah, syarat menghitung theta itu pembaginya itu harus, jadi pembagi itu yang ini ya, 0, 4, dan 1 itu harus lebih besar dari 0 ya. Jadi bukan lebih besar sama dengan, tapi lebih besar saja dari 0. Jadi kalau pembaginya kurang dari 0 atau sama dengan 0, maka kita nggak perlu hitung, langsung aja kasih strip ya. Strip di sini ya. Jadi kasih strip seperti ini ya. Jadi 10 kurang 0 ya, nggak usah dihitung lagi ya, strip aja gitu. Nanti ada 10 kurang min 2, karena dia negatif, pembaginya ya strip juga. Jadi nggak usah hitung lagi, 10 bagi min 2 ini sama dengan min 5, nggak perlu langsung strip aja gitu. Kemudian 20 bagi 4, pembaginya kan positif ya, lebih besar dari 0, berarti 5, 40 bagi 1, 40 ya. Kemudian selanjutnya, setelah hitung theta, kita bandingkan dari theta yang sudah terhitung mana yang paling minimum, itu yang akan menjadi yang akan kita pilih untuk variabel basis yang akan kita ganti dengan z. Ya. Kalau di sini yang akan diganti itu adalah x7 ya. Jadi kita buat kotak ini 7 karena memiliki theta sama dengan 5, lebih kecil dari yang lain. Jadi nanti x7 ini akan diganti dengan z ya di iterasi kedua. Jadi nanti diganti dengan z. Posisi x7 tetap diganti dengan z. Yang lain x4 dan x8 itu tetap ya. Untuk koefisiennya disesuaikan juga dengan fungsi tujuan. Kalau z itu koefisiennya adalah 1 ya. Kemudian menghitung apa matriks yang di kotak ini kemarin sudah dijelaskan di ada rumusnya ya di materi sebelumnya. Nanti silakan dibaca ya kembali. Kemudian di sini ada elemen kunci ya. Jadi kita langsung aja lihat nanti hitungannya, silakan lakukan sendiri. Ya. Ya, kemudian nah ini sini iterasi kedua ya, kita cek aja ini apakah dia sudah optimal atau enggak ya. Jadi kalau minimum tadi ada warna dulu. Ini yang kita cek ya. Ini kita cek ya. Misalkannya apakah dia sudah optimal atau enggak itu. Kalau soalnya minimum kan tadi harus TJ min CJ-nya harus lebih besar minimumnya. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, ternyata masih ada yang negatif yaitu di kolom 1 dan kolom 5 ya, kolom 1 dan kolom 5. Karena ada 2 kita bandingkan mana ambil yang negatif terbesar. Nah, ini yang negatif terbesar adalah kolom 1 ya, min 3M tambah 4. Kalau yang X5, kolom 5 sangat kecil, lebih kecil ya dari yang kolom 1. M ditambah 1 bagi 4 ya. Kemudian karena dia kondisinya nggak optimal, pilih yang tertinggi ya negatifnya. Tapi dia ada di kolom 1. Nanti kita hitung tetanya 10 dibagi 1, 10, 5 dibagi 0. Nah, kondisi tetanya kan nggak sesuai ya, langsung skip aja. 35 bagi 3, 35 per 3. Jadi nggak usah hitung desimalnya gitu ya. Kemudian selanjutnya angkanya sama ya. Kita lihat iterasi ketiga, kita cek lagi apakah sudah optimal atau enggak. Ya, 25
Kalau ini kan harus lebih besar dari 0 ya. Kalau kolom 1 sesuai, kolom 2 sesuai, kolom 3 sesuai, 4 sesuai. Nah, ini masih ada nih di kolom 5 tidak sesuai, masih negatif ya. Ini yang negatif hanya satu, sedangkan yang lain memenuhi syarat ya. Sehingga kita pilih kotaknya ya. Nanti X5 ini akan menggantikan variabel, mana variabel basis yang perlu diganti ya. Jadi tergantung dari tetanya. Di sini kita dapat tetanya itu yang lain kan strip-strip dan 20 ya. Jadi hanya satu pilihan saja 20. Berarti nanti X8 ini ya. Jadi X8 yang ini itu akan diganti dengan ini kolomnya dengan X5 ya. Iterasi berikutnya. Kita lihat dengan caranya. Jadi saya hapus dulu. Oke. Jadi tadi X8 itu diganti oleh X5 ya. Reset ini. X8 ini diganti oleh X5 ya. Ini jadinya iterasinya. Jadi dihitung lagi yang baru A aksen ya. Jadi kita cek lagi kondisi optimal atau enggak dari CJ min ZJ-nya. Kita lihat dari sini CJ min ZJ-nya masih ada yang negatif ya. Ada di kolom 4. Jadi sebesar min 1 ini sebagai pembagi untuk hitung tetanya. Untuk iterasi berikutnya. Ini kita dapat tetanya 10 bagi 1, 10. 10 bagi min 3 kan nggak sesuai syarat teta ya. Jadi langsung strip aja, 20 bagi min juga min 12 nggak sesuai juga, langsung strip aja. 10 nanti X4 itu akan menggantikan nilai X yang di sini ya. Untuk iterasi berikutnya. Ini. Jadi X4 yang ada di baris 1 ini akan diganti. Nilai X yang ada di baris 1 ini akan diganti oleh X. Nah, yang terakhir ini kita cek kembali. Ternyata di bagian akhir ini CJ min JP-nya sudah maksimal ya, sudah optimal ya. Jadi nilainya lebih besar dengan 0 semua. Jadi 160001 M min 1 sudah lebih besar sama dengan 0. Jadi sudah sesuai, jadi nggak perlu dilakukan revisi kembali. Sehingga kita ambil kesimpulan. Kesimpulannya tuh kita cari nih X1, X2, X3, jadi tergantung soal ya. Soalnya adalah X, Y, Z ya. Z, ya, tinggal lihat aja X-nya ada nggak di sini. X itu nggak ada ya. Kalau nggak ada berarti 0 ya. 0. Terus Y ada nggak di sini? Nggak ada juga berarti 0. Kemudian di Z-nya ada. Z-nya ada sama dengan 40 ya. Berarti Z sama dengan 40. Nah, jadi kesimpulannya itu, jadi X, Y, Z itu nilainya adalah yang optimal adalah 0, 0, dan 40. Ya. Oke. Kemudian lanjut. Hapus dulu. Ya, lanjut ya. Kemudian yang ini nanti bisa dicoba sendiri ya. Di sini ada perlu diperhatikan tuh bentuk sama dengan ini ya. Ini kan kondisinya sudah sesuai ya. Yang kendala 1 dan 2 masih pakai jalanan, kita harus sama dengan ya.
Jadi nanti hasilnya ini setelah ditambahkan flat ya, plus 3 min X 4 ya, yang tandanya lebih kecil dan lebih besar. Ini kendala ketiga masih sama. Terus untuk masuk ke tabel kan kita harus mencari matrik identitas gitu ya. Jadi kendala ketiga belum terbentuk matrik identitas sehingga perlu kita tambahkan variabel semu ya di dalamnya. Jadi variabel semu itu ada di kendala 2 dan 3 ya. Jadi X6 dan X5 ya variabel semuanya. Nah, soalnya tadi adalah maksimumkan, jadi kalau maksimumkan berarti semuanya adalah koefisien semuanya adalah min M. M X5 min M X6. Jadi setelah ini baru masuk ke tabelnya. Ya, tabelnya nanti bisa coba latihan sendiri. Untuk nilai akhirnya X1-nya ketemu 4 ya, X2-nya 0 ya, karena di sini nggak ada X2, nggak ketemu, nggak ditulis di kolom yang kiri ini berarti nilainya 0 gitu ya. Untuk nilai optimalnya dilihat dari kolom yang paling ujung kanan bawah ini. Jadi nilai fungsi tujuannya yang paling optimal dari titik 4 0 ini adalah 120. Jadi kalau kita masukkan X1 nya 4, X2 nya 0 ya, dari soal ini. X1 nya 4 ya, X2 nya 0, berarti 30 kali 4 tambah 20 kali 0 sama dengan 120. Nah, hasilnya yang ini 120 ya. Oke. Kalau yang ini kondisinya X1 nya 16/28, X2 nya 60/28. Kalau kita masukkan di persamaan ini, maka hasilnya adalah 60 ya. Coba dihitung karena pecahan jadi coret di kertas ya. Kemudian kita lihat kejadian khusus. Kalau ketemu kejadian khusus seperti ini, nanti supaya tahu kesimpulannya seperti apa ya, atau langkah pengerjaannya seperti apa. Di sini kita lihat ini alternatif penyelesaian. Alternatif penyelesaian itu berarti ada dua penyelesaian atau lebih yang menghasilkan nilai optimal yang sama. Jadi nilai optimal tadi yang contoh sebelumnya tadi yang ini ya 120 ini memiliki nilai yang sama untuk nilai X, misalnya X1 dan X2 yang berbeda ya. Sama-sama nilainya 120. Dengan adanya alternatif penyelesaian dalam metode simplex itu dapat dilihat pada tabel optimalnya, jadi kolom yang tadi ya, kolom yang paling bawah itu. Alternatif penyelesaian didapat dengan memaksa variabel XK menjadi basis, ya, meskipun sebenarnya tabelnya sudah optimal. Ya. Misalnya ada suatu kasus ya, misalnya hasil yang didapat, atau kita lihat contoh ini aja, ini cara hitungnya nanti. Cara merubah ke standar simplex nanti tolong dipelajari. Ini kita lihat aja. Jadi ini kondisi yang sudah optimal ya, optimal. Jadi cukup 2 iterasi saja sudah ketemu hasil yang optimalnya. Di sini soalnya adalah maksimumkan. Kalau soal maksimumkan berarti nilai CJ min ZJ-nya harus lebih kecil sama dengan 0. Kalau kita lihat dari CJ min ZJ yang iterasi terakhir ini sudah sesuai ya, lebih kecil sama dengan 0. 0, 0, 0, dan 1. Nilai optimalnya adalah 20. Tapi kalau kita lihat X1-nya sebesar 20/3, X2-nya 0 ya. Nggak ditentuin berarti X2-nya 0. Tapi misalnya suatu kasus, ini kan masih pecahan ya, X1-nya 20/3. Kasusnya misalnya eh, produksi meja ya. Berapa harus produksi meja yang optimal? Ini kalau kita pakai hasil yang iterasi yang kedua ini, yang terakhir ini, maka mejanya harus diproduksi sebanyak 20/3. Gitu. Pecahan jadi itu ya. Kan nggak mungkin meja setengahnya, ada sepertiganya kan gitu.
Jadi kalau kondisi seperti itu bisa kita paksa supaya nanti menghasilkan X1 dan X2 misalnya bilangan yang bulat. Ya. Ini kalau kita lihat ya, yang mana yang harus dipaksa, ya, sebenarnya bisa mana saja, ya. Tapi karena di sini kita lihat X1-nya sudah ada, X2-nya belum ada, gitu ya, maka kolom 2-nya itu yang kita paksa, ya. Sehingga X2 ini akan menggantikan variabel basis yang di sini. Bisa X3 atau X1. Gitu. Tergantung yang mana yang diganti tergantung dari nilai theta yang paling minimum ya. Kemudian langkah selanjutnya, misalnya kita pilih yang X2, kita buat kotak aja. Jadi ini kotaknya ini sebagai elemen pembagi dari P-nya ya. Sehingga dapat nilai tetanya ya. Nilai tetanya yang paling kecil ada di 3, sehingga nanti X2 itu akan menggantikan X3 di iterasi berikutnya. Ini iterasi berikutnya, X3-nya hilang diganti X2. Ini perhitungan A-nya. Kemudian kita lihat kondisinya lagi, CJ min ZJ-nya udah optimal atau enggak gitu ya. Tadi soalnya maksimumkan ya. Berarti lebih kecil sama dengan 0. Ini sudah sesuai ya, 0, 0, 0, 1. Sudah sesuai. Sudah optimal. Nah, kemudian kita ambil kesimpulan, X1-nya berapa? X1-nya 4, X2-nya 8. Jadi cocok nih nilai yang harus diproduksi karena berupa bilangan bulat ya. Jadi X1-nya 4, X2-nya 8. Berapa yang harus meja yang harus diproduksi? Ya, sebanyak 4. Jadi nggak mungkin 4,5 ya. Seperti itu. Jadi tergantung kasusnya. Ya. Kalau kasusnya membolehkan pecahan ya nggak usah lakukan langkah yang seperti ini ya, memaksa basis baru gitu ya. Jadi cukup aja langsung selesai sampai di sini. Kemudian selanjutnya penyelesaian tak terbatas. Jadi penyelesaian tak terbatas berarti bila diperbesar atau diperkecil itu sampai titik tak berhingga ya. Jadi perhatikan bagian alir untuk revisi tabel yang belum optimal, bisa dilihat kembali di slide sebelumnya, materi yang sebelumnya ya, pertemuan sebelumnya. Jadi setelah mendapatkan calon basis itu langkah berikutnya adalah menguji apakah ada elemen AIK yang lebih besar dari 0. Jadi untuk menghitung petanya ini ya. Kalau ada yang lebih besar dari 0 kan dapat petanya ya. Jadi kalau seperti ini kan AIK-nya nih 5/3, AIK ini 1/3 ya. Kalau dia lebih besar dari 0, bisa kita hitung petanya ya. Kita hitung petanya ini 8 dapat dan dapat 20 ya. Karena nilai AIK itu lebih besar dari 0. Kalau tadi kondisi yang tadi yang strip itu kan lebih kecil dari 0 ya. Nah, kalau lebih kecil dari 0 kan tetanya nggak bisa dihitung. Jadi akan tetapi apabila semua AIK, jadi semuanya di sini ya, semua AIK, jadi semua AIK itu lebih kecil dari 0. Maka yang terjadi kan pasti tetanya strip semua ya, strip semua. Jadi kita lihat hasil contohnya. Iya ya. Jadi di iterasi yang kedua ini tetanya strip semua. Nah, kalau kondisi seperti ini kan nggak bisa kita pilih mana teta yang paling kecil gitu ya. Nah, kalau seperti ini maka kesimpulannya soal yang kita kerjakan itu memiliki penyelesaian tak terbatas. Jadi nggak usah dilanjutkan langsung buat kesimpulan. Jadi soalnya eh, memiliki penyelesaian tak terbatas. Ya. Kemudian soal visible. Jadi kalau yang ini yang kita kembali ini penyelesaian tak terbatas itu kalau kita hubungkan dengan metode grafik kita pelajari di pertemuan pertama ya, pertemuan kedua itu kalau kita gambarkan arsirannya itu tak terbatas gitu ya. Kalau kemarin contohnya arsirannya makin ke atas gitu ya. Kalau kita menggunakan titik yang makin ke atas, nilai fungsi tujuannya kan semakin besar ya.
Nah, itu jadi tak terbatas, nggak tahu kapan selesainya. Gitu. Sebetulnya begitu. Jadi penyelesaiannya tak terbatas. Ya, kalau dihubungkan sama grafik yang kemarin ya. Kalau soal tak visible, nah kalau yang grafik kita hubungkan dengan grafik berarti kan daerah visible ya. Kalau tidak visible berarti tidak ada arsiran yang terbentuk dari daerah visible. Nah, itu ya bayangannya. Jadi kalau di dalam simplex ya, untuk menebak atau untuk mengetahui kalau dia soal tidak visible itu, ini kita lihat, ya, kita lihat ini ada kalanya variabel semu itu tetap merupakan variabel basis pada tabel optimalnya. Nah, karena masih ada variabel semu, nah ini keadaannya ya. Jadi kan kalau di simple kan kita nggak bisa lihat gambar ya, tapi kita lihat tabelnya. Jadi kayak tabel itu baru kita ambil kesimpulan kalau soal ini tidak visible. Nah, ini kalau ada variabel semu di iterasi terakhir yang sudah optimal ya, maka soalnya tidak visible ya. Seperti ini contohnya, coba dikerjakan dari awal. Nah, ini iterasi terakhir nih sudah optimal nih. Ini soalnya adalah maksimumkan. Jadi kalau maksimumkan maka CJ min CC lebih kecil sama dengan 0 ya. Jadi kalau maksimumkan ini ya, CJ min CC-nya negatif semua dan 0. Jadi sudah memenuhi syarat, sudah optimal, tidak perlu dilakukan revisi. Tapi di sini yang menjadi kendala ya. Jadi di variabel basis ini masih terdapat variabel semu. Variabel semu itu adalah X6 ya. X6. Jadi X6 itu masih ada sehingga ya kesimpulannya tadi tidak ada daerah visible ya. Ya, meskipun di soalnya kan butuhnya X1, X2 gitu ya. Nggak ngambil X6. X1, X2-nya kan dapat nih 3 dan 4. Tapi karena ada min M ya, itu tetap kita perhatikan juga ya. Meskipun kita nggak ambil. Karena ada min M ya, jadi tidak visible daerah. Ya. Nanti coba digambar ini kan cuma dua variabel itu bisa digambar pakai metode grafik ya. Nanti coba dibandingkan dengan metode simplex. Apakah betul ya tidak terbentuk daerah visible ya? Ya, silakan dicoba. Kemudian berikutnya kemerosotan ya. Di sini berarti ada dua titik. Ada titik sudut ya daerah visible yang terbentuk dari perpotongan 3 garis atau lebih. Nah, biasanya kan perpotongan garis itu kan dari dua dua perpotongan titik itu dari apa? Titik itu terbentuk dari perpotongan 2 garis ya biasanya. Kalau ini bisa 3 atau lebih membentuk satu titik ya. Nah, kalau di sini di simplex itu dicirikan terdapat kalau titik terdapat perpotongan yang sama gitu ya, maka nilai tetanya yang minimum itu ada lebih dari satu ya. Itu cirinya ya. Kalau terbentuk nih titik dari beberapa garis, lebih dari 2 garis, 3 atau 4 atau 5 dan seterusnya. Kemudian solusinya, kalau kita menghitung iterasi berikutnya kan pilih theta yang dengan nilai minimum ya. Nah, karena nilai minimumnya ada lebih dari satu, nah boleh pilih sembarang ya, boleh pilih sembarang. Hanya saja yang membedakan nanti jumlah iterasinya untuk mendapatkan nilai optimal. Tapi untuk hasil akhirnya tetap sama ya, nilai optimalnya atau fungsi tujuannya tetap sama. Cuma banyaknya iterasi yang harus dikerjakan tuh ya tergantung ya, tergantung yang mana yang dipilih. Gitu. Ini kita lihat contoh saja. Jadi sini dari soal ini dikerjakan sampai iterasi 2, ini ketemu tetanya sama-sama memiliki nilai teta minimum sebesar 2, sebanyak 2 tetanya nilainya 2 ya. Nah, mana yang dipilih? Nah, tadi kan boleh sembarang, pilih sembarang boleh. Mau pilih yang baris X3 boleh silakan.
mau pilih X5 silakan gitu ya. Nanti hasilnya yang di sini, nilai optimal yang di sini pasti sama, tapi jumlah iterasinya ada kemungkinan berbeda ya. Ada yang lebih panjang iterasinya, ada yang lebih singkat iterasinya, langsung ketemu nilai optimal. Dan kalau kita pilih yang misalnya pilih yang di atas ya, pilih yang X3. Nah, ini gambarannya ya. Jadi titik G 2,2 itu didapat dari perpotongan 3 garis ini gitu ya. Kalau biasa kan kita 2 garis dapat suatu titik ya. Tapi ini 3 garis ketemu titik yang sama, G 2,2. Ya, lanjut ke sini, jadi kita pilih yang X3 ya, X3. Nah, misalnya X3, kalau kita pilih yang X3 katanya, jadi kita kotakkan itu ya, maka membutuhkan 3 iterasi ya, 1, 2, 3 untuk mendapatkan nilai optimal ya. Nilai optimalnya adalah 16 ya. 16 di sini nilai X1, X2-nya. X1-nya X1-nya 2, X2-nya 2. Kemudian lanjut, kalau kita pilih yang sebelumnya, misalnya pilih yang X5, X5 ternyata butuh iterasi yang lebih sedikit lagi, cukup 2 iterasi ya. Jadi ketemu langsung 16. Ya, jadi tergantung pemilihannya. Ya nggak tahu, tergantung nilai hitungannya ya. Nggak mesti kalau kita pilih yang data yang posisinya di bawah terus, itu selalu iterasinya lebih cepat. Nggak mesti ya. Jadi tergantung angka-angkanya itu yang mempengaruhi dalam perhitungan ke iterasi berikutnya. Jadi kesimpulannya sama, X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 2. Jadi ini X1-nya 2, X2-nya 2. Kalau yang tadi yang panjang itu sama juga, X1-nya 2, X2-nya 2 juga. Ya, jadi kesimpulannya sama, nilai optimalnya sama, hanya iterasinya berbeda. Kemudian kalau variabel penyusun tak bersyarat. Ya. Nah, di sini biasanya kalau kita tulis model matematisnya ya, biasanya kan di bagian kendala akhir itu kan kita tulis seperti ini ya, X2, X3. Biasa X1, X2, X3 lebih besar dari 0 ya. Nah, ini. Kalau di sini, contoh yang di sini kan X1-nya nggak ditulis ya. Kalau X1-nya nggak ditulis, berarti dia boleh lebih besar dari 0, atau lebih kecil sama dengan 0, atau sama dengan 0. Boleh ya, tidak dibatasi. Ya. Jadi kalau kondisinya ketemu seperti ini, kalian tidak ketemu suatu variabel yang nggak ditulis semua di kendala ketiga ini, kendala terakhir ini, maka solusinya nanti kita harus mentransformasikannya dulu ya. Caranya dengan menyatakan variabel yang bernilai bebas tersebut sebagai selisih dua variabel baru. Yang keduanya lebih besar sama dengan 0. Ya. Jadi kita buat dua variabel baru selain yang ada di persamaan di soal. Selain di soal kan persamaannya adalah variabel barunya bisa X4 dan X5 ya. Jadi kita buat dua variabel baru. Jadi di sini ada selisih berarti kurang ya. Jadi X4 kurang X5. Jadi misalnya kita pakai permisalan di sini X1 itu sama dengan X4 kurang X5. Nah, kemudian selanjutnya kita dapat permisalan X1 ini, kita masukkan ke model sebelumnya ya. X1-nya kita ganti dengan X4 kurang X5. Ini kita hitung, kita sederhanakan. Dan di sini kendala terakhir jangan lupa ditambahkan variabel X4 dan X5 ya. Karena dia lebih besar dari 0. Ini di aturannya. Variabel baru itu yang keduanya lebih besar sama dengan 0. Ya, jadi perhitungan ini kita jabarkan dulu ya, 3x4 min 3x5 ya. Jadi ketemu hasil seperti ini. Baru kita masukkan ke tabel simplexnya. Seperti ini ya. Di sini kita lihat
Nah, di sini ada di iterasi yang pertama nih, bisa ada dua variabel ya, X3 dan X6 ya. X3 dan X6. X3 dan X6 ya. Ya, X3 dan X6. Jadi ini sama-sama membentuk matriks identitas ya. 10 dan 10. Kalau kita lihat di sini, jadi boleh karena ada dua kemungkinan ya. Jadi boleh mana kalian pilih ya. Mau X3 atau X6 yang sebagai variabel basisnya ya yang ada di sini. Yang ada di sini. Boleh pilih X3 atau X6 ya. Kemudian kalau contoh di sini pilihnya X3 ya. Karena tetap X3 dan X7 itu tetap membentuk matriks identitas ya, matriks diagonal. Kemudian tadi soalnya di sini adalah maksimumkan ya. Jadi kalau maksimumkan maka Cj min Zj ini harus lebih kecil sama dengan 0. Ini kita cek ternyata masih ada yang positif, berarti perlu direvisi. Iterasi berikutnya udah sesuai ya, negatif semua dan 0 ya. Jadi nilai akhirnya adalah satunya tidak ada, duanya tidak ada, X3, X4-nya ada ya, 28 per 6, X4-nya 22 per 6. Dengan nilai optimal 94 per 6. Oke, ini saya hapus dulu. Oke. Lanjut, kalau sudah dapat seperti itu, kita kembali ke soal. Tadi kan permisalannya kan X1 sama dengan X4 kurang X5 ya. Nah, yang perlu kita cari itu soalnya kan mana soal awal ini ya. Jadi variabelnya X1, X2, X3 yang harus kita cari ya. X2 dan X3-nya kan sudah dapat ya. Sedangkan X1-nya yang perlu kita ubah, transformasikan kembali ke bentuk aslinya. Ini kan X2 0, X2 0, X3-nya 28 per 6 ya. 28 per 6, atau kita sederhanakan 14 per 3. Tinggal kita hitung X1-nya itu rumusnya tadi adalah X4 kurang X5. X4-nya kita dapat 11 per 3, X5-nya 0. Berarti 11 per 3 kurang 0, 11 per 3. Sehingga kesimpulan akhirnya kita dapat X1-nya segini ya. X1, X2, dan X3. Oke, materinya sampai di sini. Kira-kira ada pertanyaan yang perlu ditanyakan? Memang Simplex ini perlu latihan ya, banyak latihan. Ada yang ingin bertanya? Apa masih bingung? Ya, kalau nggak ada, saya cukupkan sekian ya. Mungkin sudah cukup, Pak. Ya, sudah cukup. Ya, mungkin perlu latihan aja ya. Karena perlu Simplex nih, hitungannya agak banyak. Dan perlu ketelitian. Oke, kalau gitu saya cukupkan sekian ya. Tolong dipelajari kembali ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak.